Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Wahyu Saputra dengan NIM 03091821. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS semester 7 Stambuk 2018. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari PPL 2, yakni berfungsi untuk video pembelajaran. Di sini saya mengambil materi tentang sosiologi. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jadi di sini materi pertama yakni pengertian sosiologi dan ruang lingkup dari sosiologi. Yang pertama yaitu definisi sosiologi. Definisi sosiologi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Roach and Watt. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari antara hubungan manusia dengan kelompok-kelompoknya. Sedangkan menurut William F. Organ dan Maya F. Nickom, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, J.E.E. Pandrom dan C.G. Lambres. Menurut dia, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Maksudnya di sini bersifat stabil, tidak melewati batas dan tidak kurang dari apa yang telah diteliti dia. Dan yang keempat, Patrick A. Sorokin. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal sebagai berikut: hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, antara keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gerakan masyarakat dan politik. Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial, misalnya gejala geografis dan gejala biologis. Selanjutnya, objek sosiologi dan orientasi sosiologi. Di sini objek sosiologi terbagi dua. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Baik, di objek material sosiologi adalah kehidupan sosial masyarakat, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan untuk objek formal sosiologi itu adalah yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Di sini sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia dan dalam masyarakat. Orientasi sosiologi di masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah suku guru dari kelompok masyarakat. Dan yang kedua, kelangsungan hidup masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah laku kehidupan. Dan yang ketiga, kehidupan manusia yang memerlukan sejumlah ketentuan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang ada di sekelilingnya. Dan kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang keempat, individu, keluarga, dan masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengklarifikasikan dirinya secara sosial menurut keturunan, tingkat kemakmuran, pendidikan, jabatan, keanggotaan kelompok, dan status sosial lain. Baik, lanjut untuk materi ketiga yakni ciri-ciri dan hakikat dari sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu cabang dari kelompok-kelompok ilmu sosial yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Dan yang kedua, teoritis. Artinya, suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan
hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Dan yang ketiga kumulatif, artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas serta memperkaya teori-teori yang lama. Dan yang keempat non etis, artinya pembahasan atau suatu masalah tidak mempersoalkan buruk atau baik masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Selanjutnya, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sosiologi mempelajari antara hubungan dengan gejala-gejala dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, dalam sosiologi objek yang dipelajari dibatasi pada apa yang terjadi sekarang dan bukan apa yang seharusnya terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, sosiologi disebut pula ilmu pengetahuan normatif. Dan yang ketiga, dilihat dari segi penerapannya, sosiologi dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni atau pure science dan dapat pula menjadi ilmu terapan. Dan yang keempat, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan pengetahuan yang konkret. Artinya, yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa yang terjadi itu sendiri. Dan yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi dalam struktur masyarakat. Dan yang keenam, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari ilmu umum bukan khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada interaksi manusia. Baiklah, materi keempat yaitu pembagian cabang-cabang sosiologi. Objek sosiologi yang kita ketahui itu adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses timbul akibat hubungan manusia dalam masyarakat. Jadi, yang dipelajari dalam sosiologi itu sangat luas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dan yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan yang keempat, sifat-sifat dari kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Baiklah, selanjutnya, lahirnya sosiologi. Sebenarnya pemikiran tentang masyarakat sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum Auguste Comte yang dianggap sebagai titik tolak sosiologi, sudah banyak orang yang mencoba menelaah masyarakat secara sistematis, antara lain Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, John Locke, dan J.J. Rousseau. Akan tetapi penelitian mereka masih tercampur dengan disiplin ilmu yang lain seperti politik, psikologi, sejarah, dan sebagainya. Dengan demikian, lahirnya sosiologi sebagai ilmu yang dihitung sejak Auguste Comte. Berikut ini merupakan tokoh sosiologi mulai dari Comte. Yang pertama, Auguste Comte 1789 sampai 1857. Perkataan sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1983 oleh Auguste Comte, seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis. Comte lah yang pertama kali mengemukakan nama sosiologi. Selain itu, Comte memberi sumbangan yang begitu penting terhadap sosiologi. Oleh karena itu, para ahli umumnya sepakat untuk menjulukinya sebagai bapak sosiologi. Comte sangat berjasa terhadap sosiologi. Beberapa sumbangan penting Comte terhadap sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, ia mengatakan bahwa ilmu sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematik. Yang kedua, ia mengatakan pula bahwa sosiologi merupakan rata ilmu-ilmu sosial dan menepati peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, ia membagi sosiologi ke dalam dua bagian besar, yaitu statistik sosial yang mewakili stabilitas dan atas kemampuan,
Yang kedua, dinamika sosial yang mewakili perubahan. Dan yang terakhir, ia menyumbangkan pemikiran yang mendorong perkembangan sosiologi dalam bukunya Positif Filosofi yang dikenal dengan hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang. Dalam menjelaskan gejala ada gejala alam dan gejala sosial, manusia akan melewati 3 jenjang berikut. Yang pertama, jenjang 1 atau jenjang teologi. Yang kedua, jenjang metafisika, dan yang ketiga, jenjang positif. Sedangkan menurut Karl Marx 1818 sampai 1883, Karl Marx lebih dikenal sebagai tokoh sejarah ekonomi daripada seorang perintis sosiologi dan ahli filsafat. Karl Marx mengembangkan teori mengenai sosialisme yang kemudian dikenal dengan nama Marxisme. Meskipun demikian, Marx merupakan sebagai tokoh teori sosiologi yang terkenal juga. Yang ketiga, Herbert Spencer atau 1820 sampai 1903. Herbert Spencer, orang Inggris, pada tahun 1876 mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut walaupun di sana-sini ada perubahan. Ia menerapkan secara analog teori Darwin mengenai teori evolusi terhadap masyarakat manusia. Ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Selanjutnya, masyarakat sebagai sistem sosial yang dinamis. Dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah masyarakat disebut pula dengan istilah sistem sosial. Baik, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.